Kemunculan keris di Indonesia yang sudah ratusan tahun lalu sampai sekarang masih terjaga keberadaannya. Fungsinya pun beragam dan terus berubah, mengikuti perkembangan waktu. Ekosistem keris yang juga berkembang tidak lagi hanya terdiri dari pemilik keris dan empu sebagai pembuat keris saja, tetapi mulai lahir komunitas, pengrajin, dan juga pengamat keris untuk menjaga keberadaan keris sampai sekarang. Selain itu, keris juga bisa dikatakan sebagai sebuah benda yang bisa menjadi istimewa atau tidak, tergantung pemiliknya. Sebagai sebuah benda yang menjadi lambang kebesaran pemiliknya, saat itu keris bukanlah benda yang bisa dimiliki atau dibuat oleh sembarang orang. Pembuatan keris sendiri melewati proses yang lama, karena ada penyesuaian karakter pemiliknya. Sehingga tidak heran apabila keris disebut sebagai benda pusaka atau benda yang disakralkan saat ini. Kalau zaman dahulu itu punya keris itu kan ada macam-macam cara mendapatkannya, Mas. Pertama itu bisa pesan sendiri ke si empu dengan mahar. Kalau di kerisan namanya mahar, mas kawin kayak gitu. Dengan mahar yang agak lumayan tinggi juga. Dan empu pun tidak sembarang bikin kerisnya zaman dahulu. Jadi menyesuaikan karakternya si pemesan. Menyesuaikan wetonnya si pemesan. Itu nanti yang akan menentukan wujud kerisnya, pamornya seperti apa, dapur kerisnya itu masuknya apa, itu nanti yang menentukan. Terus ada juga yang berupa warisan, mungkin dari simbahnya turun ke bapaknya, turun lagi ke anaknya. Ada juga hadiah dari raja, misalnya seorang abdi dalam yang udah mau pensiun, nanti dikasih pengayam-ayam namanya, kalau dikasih pengayam-ayam untuk ini tanda ininya lah, tanda jasa dia selama pernah ikut ngabdi di keraton. Di dalam masyarakat itu ada keris jabatan, misalnya Kanjeng Kiai Kopek, itu kan keris raja. Tetapi kalau Kanjeng Kiai Joko Piturun itu untuk putra mahkota. Nah ini ada tingkatan-tingkatan untuk di dalam penggunaan. Memang keris itu oleh penjajah itu dikonotasikan klenik supaya keris ini, budaya ini tercerabut dari akar budayanya supaya tidak berkembang. Nanti kalau masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa itu berkembang, nanti penjajah repot, dia tidak akan bisa menjajah sampai 350 tahun kan. Kemudian orang generasi muda kemudian tidak berani memegang keris. Pertama itu kurangnya edukasi, ya. Kurangnya edukasi ke pemula-pemula, baik itu anak muda ataupun ini orang-orang awam. Padahal keris itu tidak hanya tentang klenik gitu. Ada falsafah hidup di sana, ada filosofi hidup di sana. Dan ada beberapa ustadz juga yang senang keris juga. Malah kerisnya itu bisa dikatakan keris super semua itu, Mas. Dan lewat media keris itu sendiri dia mendapatkan materi untuk dakwah kadang di sana. Nah, saya mencoba untuk merasionalisasikan, dalam bahasa Jawa itu mencoba untuk ngelari, nalar, nalur ini pun para luhur. Bagaimana orang Jawa itu berpikiran. Jadi Jawa itu penuh dengan simbol. Oleh karena itu pusaka-pusaka, busana takwa, pusaka keris, kuliner tumpeng itu kan tumapa ing penguripan, tumindak lempeng, tumuju pangeran. Nah itu sebuah orientasi. Kalau kita hidup tidak bisa memilih, tapi harus bertindak benar. Menuju kemana? Menuju kepada Allah kita, Tuhan kita. Nah ini, jadi Jawa itu penuh dengan simbolisasi personal ataupun simbolisasi
sosial. Nah, keris ini simbolisasi personal. Eko Balung adalah seorang musisi yang mulai memiliki keris sejak diwarisi oleh keluarganya. Baginya, keris adalah salah satu medium untuk bisa belajar tentang sejarah leluhur, yaitu melalui unsur-unsur yang ada di dalam keris, baik dari bahan ataupun proses pembuatannya. Jadi waktu saya remaja, saya itu tak taunya keris itu hanya jarwo doso atau gathuk mathuk. Keris itu artinya mlungker ra iso ngiris. Artinya karena ada loknya, terus itu memang nggak bisa untuk ngiris. Cuman setahu saya pada waktu itu remaja seperti itu. Perasaannya begitu pertama kali dikasih bingungnya karena ini terus untuk apa, mau buat apa, terus ini saya belum kalau kita ngomongin artistik keindahannya juga masih belum paham. Mulailah dari situ saya lama-lama mulai melihat keris, ya paling enggak dari pamornya. Dari pamornya pada waktu itu diceritain kalau pamor ini sebenarnya ini dari meteor yang jatuh. Terus ini besinya ini dari sari-sari besi. Jadi besi ini yang tadinya berapa kilo ditempa menjadi sangat tipis, menjadi berapa gram karena hanya benar-benar dicari bajanya. Dari situlah sebenarnya mulai ketertarikan kalau saya ya, ketertarikan karena sebenarnya kalau kita ngomongin senjata ya, senjata artinya senjata sebagai entah itu alat keperluan sehari-hari ataupun alat keperluan untuk perang. Bagi saya yang paling menarik dari dulu adalah bajanya, logamnya. Berbeda dengan Eko Balung, Fajar Kenanga sudah mengenal keris sejak kecil. Kemudian di umur 20-an, dia mulai mendalami ilmu tentang keris. Menurutnya, keris mempunyai daya resonansi yang bisa mempengaruhi pemiliknya, sehingga bisa menimbulkan efek seperti perasaan tenang ataupun kebahagiaan. Kalau ngomongin keris sebenarnya saya sudah familiar dengan keris. Dari kecil di ruang utama kakek saya tuh ada tombak keris, terus kayu-kayu berdua, terus ada lukisan, batu ake. Dari kecil saya sudah melihat hal tersebut. SMP, SMA itu mulai jauh karena modernisasi anak muda waktu itu menggiring kita untuk ngikutin ke barat-baratan misalnya gitu, dari stylenya. Terus ada titik di mana saya merasa penasaran itu datang lagi terus ada sebuah pertanyaan, kenapa kakek saya punya pusaka sebanyak itu gitu. Suatu ketika saya ada sebuah mimpi, dan mimpi itu unik menurut saya, seperti menemukan sebuah keris, menemukan sebuah batu ake, menemukan tombak, dan akhirnya ada teman yang koleksi. Saya coba untuk memegang, menanyakan, terus cara merawatnya gimana. Dari obrolan tersebut saya merasakan daya tarik yang luar biasa gitu terhadap keris yang saya pegang, terhadap tombak gitu. Dari daya tarik tersebut penasaran saya semakin besar. Dari sekedar ingin belajar, terus saya beralih untuk ingin memiliki. Dari memiliki akhirnya ya melestarikan, Mas, seperti itu. Ada keris yang saya miliki itu memberikan efek sebuah rasa bahagia, rasa tentrem, damai. Nah, keris ini spesial menurut saya karena terbuat dari bahan besi, terus diolah, ditempa dengan doa juga yang khusus. Jadi membuat keris ini spesial. Keris mempunyai daya resonansi energi yang luar biasa. Dari situ mempengaruhi pemiliknya. Pemilik keris akan merespon getaran yang dihasilkan oleh keris tersebut. Dan sifatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu mengapa tiap keris ada dapur. Dapur itu sebuah nama kerisnya. Dapur A, dapur B, dia mempunyai fungsi yang berbeda.
punya doa yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Di situ spesialnya keris di situ, Mas. Setiap pemilik keris mempunyai alasan mengapa mereka memiliki keris dan akan digunakan untuk apa keris itu di dalam hidupnya. Seperti Wiwit, seorang yang dari kecil sudah tertarik dengan keuntungan yang dihasilkan oleh proses jual beli keris. Ya, pertama kali jual beli keris itu SMP, Mas. Ketika itu dapat dari temen, terus temen datang suka terus beli gitu. Ya lumayan lah, Mas, buat untung-untung, buat jajan, buat bayar sekolah juga. Ada yang dari temen bapak dulu dikasih, nanti ini dijaga, terus kalau nggak butuh ya dijual aja. Dulu pertama kali suruh nyari itu biasanya kan ada peta dari Jogja, itu biasanya ada setiap kampung itu ada dalamnya, biasanya di situ ada prajurit-prajurit kan banyak yang dikasih dulu. Nanti kita cari itu beberapa di tetangga itu biasanya abdi dalamnya itu mesti istilahnya apa ya, jaga rumah itu, Mas. Jadi dia punya pusaka beberapa itu. Nah kita coba untuk tanya-tanya sih beberapa, kadang-kadang ada yang dijual, ada yang enggak, cuma tinggalan gitu. Kalau untuk pasaran keris sih ramenya juga sama sih, Mas. Offline sama online itu sama aja. Dan untuk yang beli-beli itu ya macam-macam, ada yang umur 20, belasan juga ada. Lewat jual beli kita juga bisa beredukasi sama nguri-nguri budaya. Yang belum tahu nanti jadi tahu, yang belum suka nanti jadi suka. Cuman itu aja sih. Penghasilan nomor kedua, yang penting nomor satu kesenangan pribadi. Kesenangan karena hobi sih, Mas. Pada awalnya hanya dibuat oleh seorang empu. Namun, karena ada perubahan fungsi, saat ini muncul profesi baru, yaitu pengrajin keris, yang membuat keris sebagai pelengkap adat dan cenderamata. Proses pembuatannya juga sangatlah berbeda, tidak selama dan sekompleks keris yang dibuat oleh seorang empu. Kalau keris yang istilahnya istilah koden atau yang di pasaran bebas ya, Mas, itu sebenarnya keris itu melimpah. Tapi untuk yang keris-keris spesial misalnya kalau Jogja atau Solo itu memang terbatas. Ya. Soalnya kalau saya cuma melayani untuk pesanan semua, jadi saya jarang sekali menjual belikan ke pasar bebas, itu jarang. Bahkan belum pernah gitu. Yang pasti prosesnya udah beda, prosesnya cara pembuatannya beda, waktunya juga beda. Semakin keris yang beneran ya, keris yang untuk pribadi ya, itu biasanya ya waktunya lama. Bahannya juga nggak cuma besi biasa, campur nikel juga tuh, kadang ada meteoritnya juga. Ya, bervariasi, Mas. Ada yang menyerahkan kepada saya. Kalau menyerahkan saya, ya nanti saya tanyakan betul atau tanggal lahir sama profesi. Tapi ada yang udah dari rumah atau punya gambaran, saya bikinkan keris yang dapur ini, pamor ini, misalnya seperti itu. Sudah punya gambaran sendiri. Kalau souvenir enggak, kita buat langsung jadi, selesai gitu ya. Biasanya kalau sehari saya ya itu maksimal kalau 3 orang itu paling 2 kodi sampai 50 ya. 3 kodi lah maksimal, itu 3 kodi sehari itu. Itu kadang kita kirim itu seminggu itu bisa sampai 10 kodi sampai 8 kodi. Sekarang untuk proses manten itu, temanten itu kan semua memakai keris toh, yang untuk acara-acara prosesi pernikahan. Terus untuk souvenir juga masih, umpamanya untuk souvenir juga bagus tuh keris itu ya.
Mungkin kalau souvenir keris yang mahal kan juga nggak, masa souvenirnya mahal. Biasanya souvenir kan banyak jumlahnya, itu mungkin untuk souvenir masih. Nah sekarang itu yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana melestarikan empu-empu ini. Karena kalau dulu itu empu itu bisa dibilang pegawai negeri, pegawai keraton kan. Tetapi kalau sekarang tidak bisa hidup hanya dengan keris saja. Mereka harus nyambi menjadi guru, kan tidak fokus. Kalau dulu menjadi empu itu fokus. Nah sekarang nggak bisa. Nah ini yang kemudian menjadi banyak empu-empu yang surut, yang berkurang. Sekitar tahun 20 ketika Pak Haryono Guritno, Pak Waluyo bersama Gaura Monco Carito yang mengusulkan keris ini sebagai warisan budaya dunia, itu datang ke KR untuk ini memberikan sesuatu bagaimana keris ini bisa dijadikan sebagai warisan pusaka dunia, dan itu dibukukan, ditulis, dibuat proposal ke UNESCO dan berhasil tahun 2005. Tanggal 25 November 2005 keris itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, warisan pusaka dunia tak benda. Itu sungguh suatu penghargaan. Tetapi ada konsekuensinya bahwa keris ini di Indonesia harus berkembang, harus ada yang melestarikan, harus ada sekolah, katakanlah demikian. Kemudian ada dibuka di Solo prodi keris itu. Berbagai usaha dilakukan untuk tetap melestarikan keris. Salah satunya dengan cara menurunkan informasi dan pemahaman tentang sejarah, filosofi, cara merawat, dan fungsi-fungsi yang didapat dari keris ke generasi selanjutnya. Kami dari tim pelestarian dan pengembangan keris Yogyakarta itu memberikan suatu rekomendasi atau referensi. Pertama, membuat museum keris. Karena di situ akan bisa dibuat dilakukan berbagai macam aktivitas untuk pelestarian, pendataan, untuk pendidikan, edukasi tentang keris. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak empu-empu yang ada di Jogja. Kita minta kepada Empu Sungkowo untuk mendidik para empu muda, panjak, itu pembantu empu namanya panjak, dan kemudian bisa menjadi empu-empu. Lalu yang ketiga itu membuat atau membangun sekolah-sekolah tentang keris. Di Jogja itu sekolah tentang keris belum ada. Orang Jawa, orang kita itu, Jawa itu bukan berarti etnis ya. Jawa itu adalah hidup secara arif bijaksana, bukan hanya etnis tertentu, golongan tertentu. Nah, kalau orang itu sudah arif bijaksana, hidupnya selaras dengan alam, selaras dengan Allah, selaras dengan lingkungan, mau apa lagi? Ya kan tidak punya masalah apa lagi. Efek keris kalau kita ngomongin dalam kehidupan kita itu ya nggak ada sebenarnya. Nggak ada efeknya. Mau ada keris sama nggak ada keris ya sama aja. Cuma ada yang menarik memang, ada yang menarik. Artinya itu tidak bisa saya dibawa ke dalam satu pertanyaan kalau seumpama ini ada keris terus saya jadi baik atau enggak, ternyata Mas enggak. Cuman yang menjadi menarik kalau kita tentang belajar dalam dunia keris itu hubungannya nanti belajar dari belajar dari sejarah kehidupan leluhur kita. Itu sebenarnya yang akan menjadi poin. Leluhur kita yang mungkin dalam tanda kutip selama penjajahan kita 350 hingga sampai kita sebelumnya sejarah kita mungkin sudah dihilangkan. Kita nggak pernah tahu sebenarnya akar budaya kita sendiri.
Nah sebenarnya dari situ itu saya mulai tertarik siapa sih sebenarnya leluhur saya itu. Mbah saya itu kok secanggih ini. Lah ngefeknya dari perilaku kehidupan itu justru tahu sebenarnya leluhur kita itu siapa. Itu yang menjadi penting. Dari keris, justru dari keris. Artinya boleh dong kita dari benda ini kita menelusuri sejarah budaya bangsa kita, karena itu menjadi penting bagi saya. Dalam pembuatan keris ini banyak ilmu yang bisa diambil. Ilmunya sangat luas. Kita ngomongin ilmu yang nyata, misalnya ilmu metalurgi, besi, itu keris sangat banyak ilmunya di situ. Terus ngomongin dari spiritual, dari ujung atas sampai ujung kaki bawah itu mempunyai sebuah cerita semua, Mas. Ada sebuah makna, sebuah simbol, sebuah pesan yang disampaikan sebenarnya dari leluhur kepada generasi-generasi penerusnya. Untuk pembahasan atau edukasi tentang keris itu tidak ada habisnya, akan terus dan terus. Ibaratnya ilmu perkerisan itu, kalau teman-teman perkerisan mengatakan itu di atas langit masih ada langit. Jadi kayak misalnya saya mempelajari sebuah keris, ibarat untuk menguasai beraneka ragam atau berbagai macam keris itu kan kemungkinan otak saya ini nggak cukup gitu, Mas. Sedangkan keris sendiri, ibaratnya kita berbicara tentang keris Jogja atau keris Solo lah misalnya seperti itu. Kan di keris Jogja sendiri saja kan mulai dari HB1 sampai HB8, HB9 yang namanya ento-ento atau nom-noman itu sendiri. Nanti belum berbicara warangkanya. Warangka juga kan ada beberapa wondo atau beberapa macam. Terus pamor ada beberapa jenis. Terus pendok ada ratusan motif. Terus teder juga ada puluhan gitu, Mas. Jadi untuk pembelajaran keris itu kayaknya tidak akan ada habisnya. Semakin kesini kita akan semakin haus tentang ilmu keris itu sendiri. Jadi akan terus ada edukasi itu. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Kedua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerahadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Cindy,
Budi itu. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tuljenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Sampeyan karo jam 8 bengi nang nggone Tuljenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam deteksinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Dino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. JTV 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur, JTV 100% Jawa Timur. Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Tentunya beragam informasi kuliner ini akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Minum kopi bagi sebagian orang sudah menjadi gaya hidup. Maka tidak aneh jika semakin banyaknya kafe atau kedai kopi bermunculan. Salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan sensasi meminum kopi sambil menikmati pemandangan kota di atas ketinggian dan juga gedung pencakar langit.
sejuk banget nih udaranya. Dan sekarang ini saya kok rasanya mau cari yang seger-seger ya, minuman yang seger-seger. Kayaknya apa ya? Kayaknya es kopi enak nih. Nah, pas banget sekarang ini saya lagi ada di salah satu kafe yang menawarkan pemandangan gedung pencakar langit. Nah, sekarang kita langsung cari tahu aja ke dalam. Ada menu apa aja di dalam. Bagi sebagian orang, tak lengkap rasanya memulai aktivitas tanpa minum kopi. Karena ngopi sudah jadi gaya hidup, maka tak heran di Jakarta, kafe yang menawarkan ragam jenis kopi kian menjamur. Para pemilik kafe pun harus putar otak agar kafenya tetap digemari. Salah satunya dengan menyuguhkan keunikan. Misalnya, kafe di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini yang menyuguhkan pemandangan gedung pencakar langit. Ya, letak kafe berada di atap sebuah gedung. Kesini karena saya melihat dari Instagram yang dimana ngopi bisa sambil melihat pemandangan yang bagus. Dan menurut saya tempat ini menyediakan kopi yang lumayan enak dan juga harganya sangat terjangkau. Saya tahu Cobain Cafe ini dari media sosial, dari Instagram, dan setelah kesini ternyata tempatnya cukup oke, pemandangannya bagus dan harga minumannya juga affordable. Konsep yang unik hingga viral di media sosial serta harga yang ramah di kantong membuat pencinta kopi di ibu kota selalu kembali. Di kafe ini Anda bisa menikmati ragam kopi seperti espresso dan cappuccino. Juga ada menu lainnya bagi yang tidak bisa minum kopi dengan variasi harga mulai 20 ribuan hingga 30 ribuan. Menu yang bisa saya rekomendasikan di sini adalah untuk kakak-kakak yang mau nyobain kopi tapi nggak mau berasa banget kopinya, kakak bisa pilih menu di Koba Signature. Buat kakak-kakak yang nggak mau kopi, kakak bisa milih menu tea atau soda drink atau milk base. Untuk di milk base rekomendasi dari saya itu ada red velvet, coklat dan juga avocado. Tapi kalau buat di kopinya, buat kakak-kakak yang mau nyobain kopi-kopi santai, ada di Koba Aren sama Koba Cheesecake. Kali ini pilihan saya jatuh pada es kopi gula aren. Rasa kopi yang pahit bercampur susu yang creamy, serta manis gula aren membuat minuman ini begitu nikmat. Tadi saya sudah melihat pemandangan-pemandangan, saya sudah berkeliling, dan sekarang saya juga sudah memesan salah satu menu yang menjadi signature di kafe ini. Bagi Anda yang ingin datang ke sini, kafe ini mulai beroperasi dari pukul jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan biasanya di hari-hari tertentu itu nanti akan ada performance live music di hari Selasa, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Reza Oktaviani, Aris Andi, JPM TV. Pemirsa, tadi kan sudah ada kopi. Nah, minum kopi ini kurang lengkap rasanya kalau tidak ada camilannya. Kali ini saya akan hadirkan camilan makanan tradisional khas Pabean Kota Cilegon, yaitu bolu kuwuk dan kue engkak. Ternyata makanan ini masih digemari loh hingga saat ini. Apalagi pembuatannya ini masih menggunakan cara tradisional. Ini dia bolu kuwuk, makanan khas yang ada sejak zaman Kesultanan Banten diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya Munajah, warga Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Bolu kuwuk terbuat dari beberapa campuran seperti tepung terigu dan jahe. Setelah bahan dicampur, bolu dipanggang di dalam gerabah tanah di atas tungku menggunakan sabut kelapa. Hampir sama dengan bolu kuwuk, kue tradisional lainnya yaitu engkak atau kue lapis memiliki bahan dasar dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan dicampur mentega serta telur dan dimasak dalam tabung kaleng yang diatasnya ditutup dan diberi bara api agar menciptakan panas untuk mematangkan adonan kue. Proses pembuatan secara tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa kue agar legit dan lembut. Karena proses pembuatannya terbilang cukup rumit, kue ini dijual seharga Rp200.000 per loyang. Meski terbilang mahal, namun kue ini tetap digemari karena biasa dijadikan sebagai makanan wajib saat momen tertentu seperti hajatan, lamaran, serta kegiatan keagamaan lain.
Kolaknya emang dibakar kayak gini, Bu? Iya, dibakar. Nggak bisa pakai oven? Nggak bisa pakai oven, nggak bisa direbus. Ini harus begini. Harus dibakar dong? Iya, dari nenek moyangnya harus begini bikinnya. Bu, kalau di pasaran harga kue engkak ini berapa, Bu? Di pasaran 200. 200.000 Iya, per loyang? Per loyang. Sulit nggak sih, Bu? Ibu bidan, ibu dokter semua beli ke sini kan harganya 200. Sulit nggak sih, Bu, bikinnya, Bu? Emang sulit bikinnya, itu yang sulit, yang susah, yang panas, yang capek. Dari proses pembakaran itu ya? Iya. Kita promosikan ya, selain Pak Ben memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki potensi UMKM yang seperti ini. Ada engkak, ada bolu kuwuk yang dibuat secara tradisional ya, dan ini harus kita kembangkan, mulai dari bagaimana mengemas ya, kemudian juga kita bantu nanti legalitasnya dan kemudian promosinya ya. Untuk membantu menjual produk UMKM yang berasal dari daerahnya tersebut, pihak kelurahan bakal meminta dukungan dinas dan komunitas setempat. Dede Supandi, JPM TV, Kota Cilegon, Banten. Harmoni hubungan industrial pekerja dan pengusaha adalah kunci dan kesejahteraan bersama. Sampaikan harapan Anda terkait hubungan industrial di sekitar Anda dalam video pendek dalam rangka May Day 2025. Total hadiah jutaan rupiah. Berikut persyaratannya. Kirim karya video dan identitas diri melalui link video BLT konten video May Day 2025 paling lambat 27 April 2025. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tambah yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Menemukan kafe yang unik atau instagramable di area Jabodetabek ini bukanlah hal yang sulit pemirsa, karena masing-masing tempat ini menghadirkan konsep unik yang tentunya bagus untuk bersuah foto. Salah satunya seperti kafe di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang mengusung konsep unicorn.
Buat kalian para pemburu tempat Instagramable, ada loh di Bekasi, Jawa Barat tempat yang mengusung tema si kuda poni yang lucu alias unicorn. Langsung aja yuk kita masuk. Karena masih dalam situasi pandemi, jika mau bersantai di ruang publik wajib menerapkan protokol kesehatan ya. Kafe yang menjadi tujuan saya berada di lantai 2. Sebelum naik, pengunjung wajib melepas alas kaki dan menggunakan kaos kaki selama berada di area kafe. Begitu masuk, saya disambut aneka boneka unicorn lucu yang digantung di langit-langit kafe dan diletakkan di setiap kursi. Sementara untuk menu makanan dan minuman juga berkonsep unicorn dan rainbow atau pelangi. Sembari menunggu makanan dan minuman datang, Anda bisa melihat-lihat ke gerai souvenir. Di sini menjual kostum, boneka, dan tas unicorn. Disediakan juga penyewaan kostum unicorn bagi para pengunjung seharga Rp50.000. Tak heran konsep yang diusung mampu menarik para pengunjung. Saya juga dari teman saya ngasih tahu kalau dia udah pernah kesini. Saya juga cek Instagramnya. Nah, pas saya lihat-lihat itu, saya tuh tertarik kan sama konsep kayak foto-fotonya itu bagus, tempatnya. Terus juga saya mau kesini tuh karena saya emang dia tuh mau foto-foto aja sih Kak. Saya kesini bareng keluarga, istri sama anak-anak. Kesan pertama kesini sih langsung wah banget gitu ya. Ini bagus buat anak-anak kan. Jadi ya berhubung lagi viral juga, kita coba kesini gitu. Berdiri sejak 2018, sang pemilik terinspirasi dengan kafe yang mengusung konsep serupa saat liburan ke Bangkok, Thailand. Jadi di sini itu selain unicorn juga, kita juga mengusung tema rainbow dan girly juga. Jadi kita itu playground mix dengan cafe, jadi anak-anak biar lebih nyaman sih. Jadi itu tuh ada banyak menu biar kalau misalnya anaknya main dan juga orang tuanya tuh bisa makan juga di Miss Unicorn. Seperti itu. Untuk harganya itu kisaran mulai dari Rp25.000 per menunya sampai ada yang Rp60.000 untuk milkshake-nya. Dekorasi unik ditambah makanan yang dihias cantik dipandang mata, membuat makan di kafe ini begitu menyenangkan. Saya sarankan Anda untuk memesan Rainbow Spaghetti Carbonara dan Crazy Strawberry Milkshake yang bertabur butiran coklat dan permen. Perut sudah terisi, saatnya menuju lantai 3. Wah, di sini ada teman-teman kecil saya menunggu. Saya pun bermain sebentar bersama mereka. Sebelum pulang, wajib bersuah foto di spot menarik, salah satunya tenda unicorn. Wah, hari ini saya sudah makan kenyang, saya sudah bermain dengan teman-teman baru saya. Dan sekarang saya lagi beristirahat di tenda unicorn saya. Buat kalian yang ingin menemukan spot Instagramable, nggak perlu jauh-jauh keluar kota, apalagi ke luar negeri. Cukup datang aja ke Miss Unicorn. Sekarang saya mau lanjut berkemah dulu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yuli Horisman, Harisan di JPM TV. Berbeda dengan konsep all you can eat khas Korea ataupun Jepang pemirsa. Salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan konsep all you can eat dengan daging barbecue ala Brazilian dengan menggunakan besi yang panjang itu loh pemirsa. Nah, kira-kira seperti apa ya konsep all you can eat-nya? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini.
pemirsa. Nah, sekarang kita kalau berbicara soal kuliner, siapa sih yang tidak suka makan ya, termasuk saya. Nah, sekarang ini saya sedang menyambangi salah satu restoran yang menyajikan keunikan. Kalau kita berbicara soal all you can eat, itu biasanya khas dengan negara Korea ataupun Jepang ya. Tapi sekarang di salah satu restoran yang saya datangi ini, dia menyajikan all you can eat, di mana menyajikan konsep yang Brazilian barbecue. Nah, apa saja sih keunikannya? Nah, keunikannya salah satunya adalah cara memesannya. Di sini saya diberikan 3 pin. Yang warna merah ini berarti close bill. Untuk yang warna kuning ini berarti kita ingin disajikan grilled pineapple. Dan untuk yang hijau ini berarti kita siap untuk disajikan daging-daging yang ada di sini. Nah, sekarang saya sudah lapar banget nih. Saya akan memesan daging-daging yang ada di sini dan menyantapnya. Seperti apa sih rasanya? Kita langsung pesan saja. Nah, setelah saya memberikan tanda hijau, menu pertama akhirnya datang juga. Baru melihat saja rasanya saya sudah tidak sabar untuk menyantap daging barbecue ala Brazilian. Nah Mas, aku mau nanya nih, kalau ini menunya namanya apa sih? Ini nama Brazilnya picanha. Oke. Kalau ini sebutannya prime top sirloin. Ini jadi salah satu signaturenya kita kan. Signaturenya. Nah ini yang membuat dia istimewa apa sih? Ini beefnya ini teksturnya tuh dia juicy banget dan lembut. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, kayaknya aku mau santap sekarang nih karena udah lapar banget. Silakan. Menu pertama yang dihidangkan adalah picanha atau prime top sirloin yang menjadi primadona di restoran ini. Daging dimasak dengan tingkat kematangan medium rare, diselimuti lemak yang terasa juicy di mulut saya. Penyajiannya juga unik loh. Daging ditusuk menggunakan besi panjang atau skewer. Baik, jadi panela itu kita konsepnya Brazilian barbecue, Kak. Jadi bedanya dari all you can eat lain, kalau di sini kita penyajiannya itu disajikan. Jadi nanti chefnya itu datang ke table, nanti dipotong di table, Kak. Jadi itu yang membedakan dari yang lain. Selain itu, yang unik dari Brazilian barbecue adalah sajian nanas panggangnya dan yang tak kalah nikmat, yaitu menu iga dengan rasa manis, lembut, dan juicy. Ada 7 varian daging yang disajikan dengan 5 macam saus, mulai dari asin hingga pedas. Yang spesial kalau di daging, kita ada 4 item. Yang pertama spesialnya kita ada picanha. Picanha itu prime top sirloin. Yang kedua ada alcatra itu top sirloin. Yang ketiga ada cupim. Cupim itu bagian punduk sapi, Kak. Nah, itu sangat langka di Jakarta. Dan yang terakhir kita pakai ada ribs. Untuk harga berkisar 198.000 untuk 90 menit durasi makan hingga 468.000 untuk durasi makan selama 2 jam. Nah, setelah tadi dihidangkan daging yang enak sekali rasanya dan juga ada grilled pineapple, di depan saya ini sudah banyak sekali, ada ribs, ada cheese bread, dan juga ada garlic bread. Saya akan mencoba garlic breadnya, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan nih, jika mungkin teman-teman tertarik ingin mencoba hidangan yang enak ini, Anda bisa mengunjungi Panela Deco Brazilian Barbecue yang ada di Cilandak Town Square. Reza Tafiani, Devri Noval di JPM TV Jakarta. Bertambahnya usia dan pola makan yang tak sehat menyebabkan kolagen berkurang dan berat badan bertambah. Solusinya, Benefit Fiber Plus Kolagen. Minuman berserat tinggi, melunturkan lemak. Kandungan kolagennya mengembalikan kulit kencang dan awet muda. Tidak mudah lapar, BAB lancar. Pilihan tepat untuk hidup lebih sehat, penuh aktivitas. Terlihat awet muda. Tubuh ideal, Benefit Fiber plus kolagen. Slim, fit, awet muda. Benefit Fiber Plus Kolagen. Slim, fit, awet muda.
Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tambah yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Produksi susu industri lokal bernama Rumah Susu Trenggalek ini menyediakan berbagai susu murni dan juga olahannya. Semua produk susu yang dijual di sini tidak menggunakan bahan pengawet. Sesuai namanya, Rumah Susu menjajakan berbagai susu murni dan olahannya. Total ada sekitar 15 produk susu dan olahannya yang dijual di tempat yang berlokasi di Jalan Brigjen Sutran ini. Semuanya asli buatan industri kecil menengah atau IKM di Trenggalek, Jawa Timur. Bahan susu yang dipakai juga mayoritas dari pusat peternakan di Trenggalek. Tidak hanya susu sapi, tapi juga susu kambing. Manda, salah satu karyawan Rumah Susu, menjelaskan ada berbagai macam olahan susu yang dijual di Rumah Susu. Mulai susu murni yang dipasteurisasi, yogurt, susu dengan perasa, dan es krim. Ada juga susu yang diolah menjadi makanan seperti pai susu dan permen susu. Kalau di Rumah Susu, namanya juga Rumah Susu, pasti yang dijual adalah olahan susu. Itu untuk minuman. Kalau untuk makanannya atau olahan lain selain minuman itu belum banyak, tapi pernah ada. Tapi sekarang karena adanya kondisi kayak gini, jadinya untuk olahan lain selain minuman itu tidak ada olahan susunya selain minuman. Jadi olahannya ya makanan lain tuh kayak ya snack-snack, terus merchandise kayak gitu. Mayoritas produk susu dan olahan susu di sini berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bendungan, Pule, dan Suruh. Karena di Kecamatan Bendungan dan Pule merupakan daerah yang memiliki sentra peternakan sapi perah. Sementara di Kecamatan Suruh ada banyak warga yang merawat kambing perah. Semua produk susu di Rumah Susu ini tak setahan produk serupa berbahan pengawet, karena produk susu yang dijual tidak memakai bahan pengawet. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Peternakan sapi perah ini identik biasanya berada di wilayah pedesaan. Namun nyatanya di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta terdapat kompleks sapi perah yang berada di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di tempat ini Anda bisa mendapatkan susu murni dan juga olahannya. Siapa sangka di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, terdapat peternakan sapi perah, letaknya di Jalan Sapi Perah, RT 01, RW 02, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di sini terdapat sekitar 30 peternak sapi Friesian Holstein, asal Eropa, jenis sapi penghasil susu. Salah satu peternak sapi perah adalah Ila Zalila. Di belakang rumahnya, Ila Zalila beternak 45 ekor sapi. Ila, generasi keempat penerus usaha keluarga yang memproduksi susu murni bermerek Bahro Milk.
Setiap pagi dan sore, dua pekerja melakukan proses pemerahan susu. Sebelumnya, ambing sapi harus dibersihkan dan dikeringkan. Selain itu, wadah penyimpanan susu harus bersih. Pekerja juga menggunakan saringan sebelum susu dimasukkan ke wadah penyimpanan. Penyaringan dilakukan agar tidak ada benda asing masuk dan merusak susu. Per hari, peternakan milik Ila memproduksi 100 liter susu sapi. Bukan, di sini lahan kosong yang diizinkan oleh pemerintah untuk di sini. Dari Kuningan pindah ke sini, jadi awalnya kami nggak banyak seperti ini. Karena yang lainnya masih mikir-mikir apa mau ke sini atau tidak gitu ya, atau mau melanjutkan peternakan sapi atau tidak. Jadi yang pindah ke sini yang benar-benar mau melanjutkan peternakan sapi dari Kuningan, Jakarta Selatan. Saya rasa kalau memang serius untuk beternak sapi dan mengolah bisnis sapi itu bertambah pendapatannya. Karena kami merasakan di sini anak-anak kami bisa sekolah sampai kuliah pun kami bisa melanjutkan dari hasil peternak sapi. Per bulan semuanya berapa Bu produksi yang bisa didapat? Per bulan 10 juta aja ada. Susu hasil pemerahan biasanya diolah menjadi beragam rasa hingga menjadi yogurt. Para peternak biasa mengolah susu di unit pengolahan hasil swadaya Pondok Rangon bantuan pemerintah karena peralatan di sini lebih memadai. Keberadaan para peternak sapi perah ibu kota tak lepas dari keberadaan orang-orang Belanda zaman penjajahan. Demi dapat minum susu setiap hari, mereka mempekerjakan warga lokal untuk peternak sapi Friesian Holstein yang didatangkan dari Belanda. Dahulu, para peternak sapi perah berkumpul di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kini area tersebut menjadi kawasan bisnis ibu kota. Para peternak sapi perah pun direlokasi ke Pondok Rangon, Jakarta Timur pada 1986. Kawasan peternak sapi perah Pondok Rangon akan menjadi satu kawasan agrowisata yang mana kegiatan tersebut dapat dikunjungi untuk dipelajari oleh siswa-siswa TK, SD, SMP, SMA maupun mahasiswa dalam rangka pendidikan. Kedepannya juga akan menetapkan bahwasannya di sini merupakan salah satu ikon di wilayah DKI Jakarta. Ada satu kawasan peternakan sapi perah dan menjadikan dari beberapa produk unggulan. Kalau penataan tidak, hanya pelestarian saja. Para peternak sapi berharap usaha mereka dapat terus bertahan turun-temurun. Dan komplek peternakan sapi perah Pondok Rangon yang kini menjadi salah satu agroedukasi wisata di ibu kota selalu ramai pengunjung. Yuli Horisman, Arisandi, JPM TV. Sampai Banyuwangi, ragam budaya